Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah dengan NPM 18229. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya kerja dan etos kerja. Pengertian budaya kerja. Budaya kerja adalah sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. Terdapat unsur-unsur budaya kerja yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, perilaku pada waktu bekerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama pegawai atau sebaliknya. Membangun dedikasi dalam budaya kerja. Membangun dedikasi dalam budaya kerja yaitu melakukan pekerjaan yang diarahkan terhadap tugas yang bersumber pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Dedikasi tidak diberikan secara personal tetapi kepada lembaga. Jadi bukan hanya loyal kepada pimpinannya atau atasannya, tetapi kepada visi dan misi lembaga atau institusinya. Terbentuknya budaya kerja. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbangan saran, pendapat, dan bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaannya demi kemajuan di lembaga organisasi tersebut. Maka dalam hal ini, budaya kerja terbentuk dalam suatu kerja atau organisasi itu sendiri. Artinya, pembentukan budaya kerja terjadi ketika lingkungan kerja atau organisasi belajar dalam menghadapi permasalahan dalam organisasi. Pengertian etos kerja. Secara etimologis, etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, adat istiadat atau kebiasaan. Sebagai suatu subjek dari arti etos tersebut adalah etika yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Setiap organisasi yang selalu ingin maju akan melibatkan anggota untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Di antaranya, setiap organisasi harus memiliki etos kerja. Fungsi dan tujuan etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan keinginan individu. Menurut Tabrani Rusyan, fungsi etos kerja adalah pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua, penggairah dalam aktivitas, dan yang terakhir adalah penggerak. Membangun etos kerja dalam organisasi. Etos kerja yang positif secara pasti akan menunjukkan kaitan yang sangat erat antara model organisasi dengan nilai kepercayaan untuk mencapai visi dan misi secara konsisten melalui norma-norma nilai kerja yang menciptakan suasana nyaman, aman, dan sejahtera bagi setiap organisasi. Etos kerja yang baik berasal dari hasil kesadaran sebuah organisasi untuk secara tulus menggali semua potensi positifnya dalam rangka memberikan nilai-nilai terbaiknya kepada organisasi. Jadi, kesimpulannya adalah terkait dengan budaya kerja merupakan awal terbentuknya budaya perusahaan. Dalam hal ini,
Budaya merupakan suatu ciri khas atau pembeda perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Etos kerja yang positif secara pasti akan menunjukkan kaitan yang sangat erat antara model organisasi dengan nilai kepercayaan untuk mencapai visi dan misi secara konsisten melalui norma-norma nilai kerja yang menciptakan suasana nyaman, aman, dan sejahtera bagi setiap organisasinya. Demikian pemaparan materi yang bisa saya berikan dari pengaruh budaya kerja dan etos kerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.